everyone, welcome to my videos. Jadi di video kali ini merupakan video part 5 dari tutorial Excel belajar dari nol. Nah, di part 5 ini kemungkinan merupakan part terakhir ya dari seriesnya tutorial belajar Excel. Nah, di sini the last part ya dari serangkaian tutorial belajar Excel dari nol. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat grafik atau chart, terus menggunakan fitur filtering yang ada di Excel, dan yang terakhir itu yang conditional formatting. Nah, ini tiga komponen ini merupakan komponen yang penting ketika kita bekerja di Excel gitu ya. Jadi di sini kita sudah mempunyai data yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya dari part 1 sampai part 4 kita pakai juga data ini ya. Nah, di sini saya ubah sedikit tentang yang kan kemarin kita itu tentang pembelian ATK. Masih sama, cuman di sini saya buat stok yang tersisa gitu. Nah, di sini sudah ada item, stok tersisa, harga satuan. Terus di sini kita ingin membuat grafik dari data kita ini. Nah, untuk membuat grafik mudah saja. Yang pertama itu kita blok dulu data mana yang ingin kita buat grafiknya. Di sini kita buat dari judul ya. Jadi kalau kita ingin membuat grafik itu kita buatnya itu dari paling atas dari judulnya gitu. Jangan dari pulpennya gitu, tapi dari item tadi. Jadi kita blok yang item sampai ke 15 yang penghapus. Setelah itu di tab di bagian home ini di sampingnya ada insert. Jadi kita klik insert. Setelah kita klik, nah di sini ada bagian yang charts. Jadi ada beberapa nih, ada banyak pilihan-pilihan chart yang ada di Excel. Di sini ada yang berbentuk kolom, ada yang line, ada yang pie, bar, area, scatter, and other chart gitu. Jadi banyak banget pilihan di Excel ini untuk bagian grafiknya gitu. Jadi di sini kita boleh pilih yang mana aja grafik yang ingin kita gunakan di data kita tersebut. Nah, jika kita ingin suggestment dari Excel ini, kita ingin rekomendasinya Excel, di mana sih grafik yang paling cocok untuk tabel kita ini. Di sini di bagian kanan bawah yang di bagian chart ya, di sini ada panah kecil banget. Nah, kita klik aja panah itu. Nah, di sini sudah ada banyak pilihan-pilihan chart. Nah, ketika kita ingin rekomendasi si Excel tadi yang paling cocok untuk data kita, maka kita pilih yang ini, set as default chart gitu. Jadi sesuai dengan rekomendasinya si Excel tadi. Nah, kita pilih karena kita mau tahu nih yang mana sih chart yang paling cocok untuk data kita ini gitu ya. Jadi kita pilih yang dari rekomendasinya Excel. Kita klik yang set as default chart, terus kita klik OK. Nah, di sini Excel menampilkan diagram atau grafik batang ya, yang kolom yang cocok untuk data kita. Nah, di sini kita bisa geser-geser nih. Nah, kita bisa geser kemana aja si chart tadi gitu. Nah, kita angkat ke atas. Di sini sudah sesuai seperti data kita, ada judulnya, stok tersisa, terus ada itemnya pulpen, terus ada beberapa stok tersisanya gitu ya. Nah, di chart ini juga kita bisa ubah tuh, kita bisa ubah judul, terus kita bisa menghilangkan garis-garis yang ada di sini seperti itu ya. Jadi bisa kita kreasikan sebagaimana diagram kita sebaik mungkin gitu ya. Tapi tidak akan diperdalam di video part 5 ini. Kita akan bahas di special part khusus chart gitu ya. Jadi di sini kita bahas bagaimana membuat chart gitu. Jadi kita juga di sini nanti bisa mengubah judul ya, judul misalnya stok tersisa hari ini, bisa kita ubah judulnya nih. Nah, bisa kita ubah gitu ya, jadi sesuai keinginan kita gitu. Nah, itu untuk si chart. Nah, di sini juga di garis ini, garis pinggirnya ini seperti di pojok kiri bawah, kita bisa geser, kita bisa zoom, kita bisa perkecil lagi, minimize lagi si chart tadi, dan tidak akan mengubah dimensinya, dia nggak akan gepeng, nggak akan penyet, dia tetap akan sesuai dimensinya gitu. Nah, itu dia fungsi dari si chart tadi gitu. Begitu untuk menampilkan chart di data kita. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua kita butuh yang data berbeda ya. Di sini kita sudah punya data referensi.
Nah, di sini sudah ada beberapa data, ada nomor customer, terus ada nomor pemesanan, ada nama customer, ada jenis kelamin, dan ada domisili. Jadi di sini kita ingin memakai fitur filter gitu. Bagaimana cara memfilter data kita. Nah, filter itu berfungsi untuk memudahkan kita ya menemukan kita ingin menampilkan data ini saja gitu dan sebagainya. Jadi bagaimana cara pemakaian filter tadi gitu. Kita blok dulu semua data kita. Setelah kita blok, di bagian home, bagian paling kanan kedua paling kanan ya, kedua. Di sini ada sort and filter. Jadi kita klik tanda panahnya. Nah, di sini kita klik yang filter supaya filter kita aktif. Nah, untuk menandakan filter sudah aktif, maka akan ada tanda panah di pojok kanannya dari setiap tab kolom-kolom kita gitu. Jadi di sini ada tanda panah nih. Nah, bagaimana cara memakainya? Kita pelan-pelan saja ya supaya lebih detail. Di sini kita klik panah yang sebelah kanan. Setelah kita klik, di sini sudah ada beberapa rekomendasi filter yang bisa kita pakai. Nah, kita juga bisa custom nantinya. Di sini ada yang kalau kita mau filter dari sort A to Z gitu. Kalau kita pilih sort A to Z, maka dia akan sesuai abjad, urutan abjad A ke Z gitu. Kalau yang di bawahnya sort Z to A, maka itu akan membalikkan dari abjad Z ke A data-data kita. Misalnya kita coba yang sort A to Z. Nah, kita lihat dulu ini data kita nggak sesuai abjad kan yang di bagian domisili ya, nggak sesuai abjad. Terus kita pilih yang sort A to Z, kita pilih. Nah, jadi dia udah sesuai abjad nih dari A ke Z. Kalau kita ingin balik dari Z ke A, boleh nih. Nah, jadi dia dari Z-nya, dari belakang mundur di abjadnya gitu ya. Jadi ini Riau ke Aceh gitu. Itu untuk yang sort A to Z dan Z to A. Selanjutnya ini ada sort by color. Misalnya kita buat di sini misalnya ada color ya. Kita buat ini yang aktif warna hijau. Oke. Nah, misalnya kita pakai yang sort by color. Kita pilih yang warna hijau tadi. Maka dia akan menampilkan data yang warna hijau di atas gitu. Jadi dia urutannya dari baris yang ada warna hijaunya gitu ya. Itu untuk yang sort by color. Nah, di bawahnya kita ada filter by color. Itu juga sama. Itu kalau kita pilih, dia akan ngefilter. Jadi dia menampilkan warna hijaunya saja. Kalau tadi yang sort by color itu dia menampilkan yang berwarna dulu, yang berwarna hijau dulu, baru selanjutnya gitu. Kalau dia yang filter by color, dia akan menunjukkan data kita yang hanya berwarna hijau. Jadi itu bedanya ya, yang sort sama yang filter by color gitu. Jadi kita ulang, kita tidak mau ya ada fill-nya. Setelah itu kita lanjut. Di sini ada yang text filter. Nah, kalau text filter ini dia berdasarkan teks ya, berdasarkan tulisan gitu. Di sini ada yang equals. Kalau equals berarti yang sama dengan. Misalnya kita coba nih yang equals yang mana nih? Misalnya yang Medan ya. Misalnya kita mau yang Medan. Kita klik. Maka dia akan menampilkan yang ada kata-kata Medannya saja gitu. Jadi yang Riau, Aceh, Padang tadi sudah tidak ditunjukkan. Terus kalau misalnya selanjutnya yang di bawah equals itu doesn't equal, berarti kalau kita ketik tadi yang Medan, berarti dia akan menunjukkan data yang tidak ada kata Medannya gitu. Terus di bawahnya ada begin with, berarti diawali dengan huruf. Misalnya huruf A, berarti nanti akan ditunjukkannya cuman Aceh saja gitu. Terus ends with, misalnya kita cuman buat U, akhiran yang berakhiran U, maka dia akan menunjukkan Riau kalau dari data domisili kita gitu. Terus contains, itu kata yang mengandung. Misalnya kita buat kata yang mengandung huruf I gitu, maka akan ditunjukkan. Misalnya kita coba saja supaya terlihat. Ini kata yang mengandung huruf I tadi ya, mau kita buat I, terus kita klik OK.
Nah, ditunjukkan cuman Riau karena Medan, Padang, dan Aceh gak mengandung huruf I gitu. Jadi itu constraint. Nextnya doesn't contains. Jadi nggak mengandung huruf I, maka si Riau itu tidak akan ditunjukkan. Selanjutnya ada custom filter. Jadi terserah kita mau buat apa tuh filternya. Jadi kita bisa custom selain dari rekomendasi yang sudah ada di Excel. Nah, di sini juga sudah ada ini. Misalnya kalau kita pilih semua, maka akan ditampilkannya semua. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan Medan sama Riau misalnya, kita klik yang Medan dan Riau, maka kita klik OK, maka Padang dan Aceh nggak ditampilkan lagi gitu. Jadi kalau filter yang paling bawah ini kita sesuai keinginan kita yang mana aja yang ingin ditampilkan gitu. Jadi dia satu-satu gitu. Kalau kita ingin memilih semua, tinggal pilih yang select all gitu. Nah, itu untuk bagian yang domisili. Tidak jauh beda dengan yang bagian jenis kelamin dan nama customer karena dia sama-sama huruf. Nah, bagaimana yang bagian nomor pemesanan gitu. Nah, kalau bagian nomor pemesanan ada beberapa bedanya karena dia angka ya. Di sini dia nggak sort A to Z karena dia angka, jadi dia sort smallest to largest. Jadi yang paling kecil diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Di bawahnya ada yang sort largest to smallest. Jadi yang paling besar ke yang paling kecil. Kita coba yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, di sini sudah diaturnya ya dari 101 ke 110, 110 gitu. Jadi diurutkan dari yang paling kecil. Selanjutnya sama, ada yang sort by color masih sama seperti tadi. Yang number filter hampir sama, tapi di sini karena number tadi kan huruf. Jadi di sini yang ada equals misalnya yang 100. Jadi dia akan menunjukkan yang 100 saja. Terus doesn't equal yang gak ada unsur, yang tidak ada angka 100 gitu, maka dia tidak akan menunjukkan yang 100, kebalikan yang equal. Terus yang greater than itu lebih besar dari. Kita coba misalnya greater than, kita ketik di sini yang 105 ya. 105, kita enter. Maka dia akan menunjukkan 106 sampai selanjutnya. Dia nggak menunjukkan 105 karena greater than, lebih besar dari 105. Tuh. Selanjutnya di bawahnya ada yang greater than or equal to. Jadi dia lebih besar dari, sama dengan, dan lebih besar dari gitu. Maka kalau ini kita klik tadi, maka si 105 itu akan ikut gitu. Di bawahnya ada less than, berarti lebih kecil dari. Less than or equal to sama dengan, lebih kecil dari. Terus between, di antara, misalnya kita buat di antara 105 sampai 110 gitu. Terus top 10, above average, di atas rata-rata, terus below average, di bawah rata-rata, dan ada custom filter gitu ya. Nah, itu bagian yang number. Di sini juga sama, kalau kita misalnya milih satu-satu kita bisa, kalau kita pilih semua, kita oke kan, maka semua akan muncul ya. Nah, itu untuk bagian filter. Kalau cara menonaktifkan filter tadi, kita blok lagi. Terus kita klik yang filter, kita klik lagi filternya. Maka dia nonaktif. Kalau filternya nonaktif, maka tandanya tadi tidak ada tanda panah di kanannya gitu. Itu untuk aktifin dan nonaktifin serta cara pakai fitur filter. Nah, yang bagian ketiga di part ini kita bahas 3 ya. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana membuat grafik atau chart, terus menggunakan fitur filter. Yang ketiga kita pakai fitur conditional formatting. Jadi, conditional formatting ini di sini di tab home kita lihat ada bagian conditional formatting. Di sini nih. Nah, misalnya kalau conditional formatting ini di sini ada bagiannya highlight cell rules, top or bottom rules, dan sebagainya. Nah, yang paling sering dipakai itu highlight, menandai yang mana saja yang supaya memudahkan kita melihat data tersebut gitu. Misalnya di sini kan ada jenis kelamin nih. Jadi kita ingin mewarnai laki-laki warna merah, perempuan warna kuning, atau
atau warna lain gitu ya. Jadi kita mau meng-highlight gitu ya, supaya memudahkan. Oh, kalau laki-laki, kalau dia laki-laki nanti warna merah gitu. Jadi kita lihat warnanya, nggak harus baca lagi gitu. Nah, di sini kita belajar yang highlight style rules. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang greater than, less than, between, equal to, text that contains, dan sebagainya. Jadi banyak gitu ya. Nah, di sini kita misalnya pakai yang greater than. Nah, kalau greater than ini, oh iya, sorry. Nah, kita di sini blok dulu ya, blok dulu data yang ingin kita pakai conditional formattingnya, kita blok dulu. Jadi dia nanti arahannya nggak greater than karena ini bukan angka gitu. Nah, di sini kita blok dulu yang bagian jenis kelamin. Setelah itu kita buat conditional formatting, terus highlight gitu. Nah, kalau highlight kita buat yang kita pilih yang equal to gitu. Nah, di sini kita ketik yang misalnya laki-laki ya. Laki-laki. Nah, di sini ada pilihannya, ada yang merah, terus ada yang kuning, ada yang hijau, terus di sini ada yang custom. Nah, kalau kita pilih yang custom format itu terserah kita. Di sini ada bagian, kalau dia tadi nomor, kita bisa pilih yang apa kategorinya. Terus kalau font, kita bisa pilih fontnya. Terus bordernya, garis-garisnya. Terus ada fill. Di sini kan kita mau mewarnai ya, jadi kita pilih yang fill. Jadi di sini misalnya kita pilih yang biru deh. Misalnya yang biru. Nah, kita oke. Nah, kita okekan lagi, maka di sini bagian yang laki-laki itu akan berwarna biru. Nah, kalau kita ingin buat yang perempuan warna kuning, caranya sama juga, kita blok, terus kita klik yang conditional formatting, pilih highlight style rules, terus yang equal to, kita ketik perempuan. Setelah itu kita pilih, kita custom ya, custom yang warna merah, warna kuning ya, warna kuning untuk yang perempuan. Kita klik OK. Nah, jadi laki-laki berwarna biru, perempuan berwarna kuning. Kalau misalnya yang gigi nih kita ubah jadi laki-laki, nah, maka dia akan berwarna biru gitu, karena setiap yang laki-laki akan berwarna biru. Kalau misalnya di tabel domisili kita buat ya ini misalnya perempuan ya, kita ubah jadi perempuan, kita klik. Nah, dia nggak akan berwarna kuning karena kita tidak memformat kolom yang ini gitu. Jadi kalau kita pakai conditional formatting, kolom yang mana yang kita format itu yang akan berubah. Jadi di kolom domisili dia tidak akan berubah karena dia tadi tidak kita format gitu. Jadi yang kita format cuman di bagian jenis kelamin. Jadi ketika kita ubah pun misalnya yang Andi ini kita buat perempuan, contohnya, dia akan berubah jadi warna kuning gitu ya. Jadi begitu selanjutnya, dia akan berubah ketika itu merupakan area conditional formatting. Nah, itu untuk tutorial Excel part 5. Jadi kita sudah menyelesaikan 5 part di tutorial Excel belajar dari nol. Bagi teman-teman yang belum menonton video ini, video part 1 sampai part 4 silahkan ditonton. Jadi ketika teman-teman sudah menonton 1 sampai 5, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengoperasikan Excel, karena di sini kita belajar hal-hal yang paling dasar dari Excel. Jadi bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe channelnya supaya teman-teman tidak ketinggalan tutorial-tutorial lain dari saya. Terus kalau ada pertanyaan silahkan di komen, di share ke teman-teman supaya kebermanfaatannya lebih banyak lagi, dan di like. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you in the next video.